Sayuran dan buah-buahan, 5 sen per pot. Kamu tidak terluka kan? Jangan sentuh aku. Maaf Nona. Ini ya, ambillah. Ini Nona, anggap sayuran ini sebagai maafku. Yang Yunkin, nona muda tertua dari keluarga Kia. Dari pedesaan. Siapa tahu barang-barang mereka bersih. Ada apa dengan berasal dari pedesaan? Siapa yang leluhurnya 3 generasi bukan petani? Kakakku menanam ini sendiri. Tak ada yang menanam sebaik dia di desa ini. Tepat sekali. Banyak orang maupun tak bisa memakannya. Kakakku bilang ini untukmu. Ambil saja. Nono, bos sedang mendesakmu. Mengerti? Segera. Aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Berikan aku yang ini. Ini, baiklah, baiklah, baiklah. Yang ini. Sayuran ini untuk putriku. Saya berikan kepada nona muda ini. Apakah ada yang salah dengan sayuran kami? Bos, sayuran ini semua ditanam oleh kami di ladang. Sama sekali tidak ada masalah. Bos Kian, pemilik hotel lihat. Berapa per pon? 5 sen per pon. Aku akan memberimu 10 sen per pon. Aku akan mengambil semua sayuran ini. Ayah, ini terlalu mahal. Sayuran ini belum bisa kami jual sekarang. Apa kau gila? Kami memberimu muka, jangan tidak tahu berterima kasih. Ada begitu banyak pelanggan di sini. Integritas dalam bisnis harus kami jaga. Dan kita perlu memahami siapa cepat dia dapat. Siapa peduli dengan sayuran jelekmu? Integritas yang luar biasa. Sayang, antre. Permisi, antreannya sudah tidak ada. Seharusnya sekarang giliranku kan? Bos, boleh saya bertanya? Mengapa Anda membeli begitu banyak sayuran? Ayahku adalah pemilik hotel di Hau. Dia menjamu tamu hari ini. Jadi sayuranmu ini, ambil lagi dan sajikan untuk tamu. Apa kamu punya lebih banyak sayuran seperti ini? Ya. Kami punya banyak di rumah. Dan sayuran lainnya juga. Apakah sayuran lainnya semuanya seperti ini? Dalam hal kualitas. Bos, tenang saja. Sayuran kami hanya lebih baik, tidak lebih buruk. Jika Anda menginginkannya dalam jangka panjang, Anda bisa membayar deposit. Kita bisa bekerja sama jangka panjang. Anda mengerti? Sayang, berikan dia 1000 sen. Aku ambil sayuran darimu 3 hari lagi. Baiklah, bos. 2000 sen. Uang yang kau berikan terlalu sedikit, bukan? Melihat betapa miskinnya keluargamu. 2000 sen sudah. Karena mempertimbangkan istrimu sedang hamil. Aku berbaik hati. Aku bicara tentang Lin Jiangwo dan Li Mei. Keluargamu adalah yang termiskin di jalan ini. Li Mei, Ibu Linton. Yang kamu punya hanyalah sepeda rusak itu. Yang bahkan tidak bernilai sepeser pun. Dan kamu masih takut seseorang mungkin punya niat buruk pada keluargamu. Lin Jiangwo, Li Mei. Dia benar-benar ayahku dan ibuku. Aku benar-benar bertransmigrasi. Kontrak pembelian tanah. Jika seseorang miskin, mereka hanya berpandangan sempit. Kekayaan yang sangat besar ini, kami praktis sudah menyerahkannya padamu. Dan kamu bahkan tidak tahu cara menerimanya. Wang Sengan, jadi bajingan tua ini, terlihat seperti ini saat dia muda. Jika dia tidak menipu kita untuk mendapatkan tanah warisan keluarga kita tak akan hancur atau tercerai-berai. Beri aku jawaban yang jujur. Kamu tanda tangan atau tidak? Jika kamu tidak tanda tangan, kami akan pergi. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Kau tidak boleh menandatangani. Bajingan ini adalah penipu. Siapa kau? Apa urusan keluarga saya denganmu? Jangan khawatir siapa aku. Kau tidak boleh menandatangani kontrak ini. Tanda tangan berarti akhir hidupmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan merusak hal baikku. Apa kamu percaya aku bisa membuatmu tidak bisa meninggalkan jalan ini? Jika tidak tanda tangani perjanjian hari ini, tidak akan ada harga ini besok. Kamu tidak ingin istri dan anak-anakmu sama sepertimu. Seumur hidup tinggal di lubang tikus ini kan? Baik. Kau tidak boleh menandatangani. Dasar bocah. Kenapa kau ikut campur? Kau tak bisa tanda tangani kontrak ini. Jika tanda tangan, kau tamat. Lupakan saja. Orang miskin tetaplah orang miskin. Mereka menolak untuk hidup enak. Lupakan saja. Lupakan saja. Rumah keluargamu. Biarkan saja membusuk di sini kalau begitu. Tunggu. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Bagaimana bisa bajingan ini begitu baik? Dasar bocah. Tenang sedikit. Apakah Anda mencoba menyebabkan kematian? Rumah ini akan segera dirobohkan. Dia membelinya sekarang seharga 2.000 sen. Lalu dia dapat puluhan ribu dari pemerintah. Apa yang dia katakan itu benar? Bisakah perkataannya dipercaya? Rumahmu sudah reot begini. Pembongkaran.
Kamu harus berkaca pada dirimu sendiri. Apa kamu pantas? Jadi, tidak ada yang namanya pembongkaran kan? Kau tak akan ambil meski gratis. Lalu mengapa kau ingin membelinya? Bukankah itu bodoh? Baiklah, ayo ke kantor polisi, jelaskan semua. Mari kita lihat, apakah ini termasuk jual beli paksa. Kantor polisi kan? Kantor polisi. Panggil polisi. Kalau begitu aku akan mengambil wanita ini, dan anak di dalam perutnya, dan membereskan keduanya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti memukul, berhenti memukul. Li Mei. Jangan salahkan aku. Salahmu pilih pria salah. Wang Jengang, kau bukan manusia. Lin Jiangwo. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik hari ini. Apa kamu mau rumah rakyat ini? Atau kamu mau istri dan anakmu? Kata Gang, aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Kau mau minta maaf atau tidak? Masih tak bisa ubah semuanya. Tidak mungkin. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan surga. Aku menendangmu. Lin Jiangwo, beraninya kamu memukulku. Anak muda, kau harus cepat pergi. Ini urusan keluarga kami. Kami tidak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Ayah, jadi kau waktu itu ternyata tidak begitu tidak berguna. Karena aku terlibat dalam masalah ini. Aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Kau, dari mana bocah ini datang? Ikut campur. Saudara-saudara, ayo kita hadapi dia juga. Wang Shengang lahir pada tahun 1970. Dia menghabiskan 5.000 sen untuk menikahi istri dari desa tetangga. Dia mungkin akan segera melahirkan kan. Apakah kamu berencana untuk menamai putramu Wang Man? Bagaimana kamu tahu? Bukan hanya itu yang aku tahu. Aku juga tahu karakter kelahiran keluargamu. Jika kamu berani membeli paksa rumah keluarga Lin kami lagi, aku akan memastikan kamu tidak punya keturunan. Pergi sana. Yang tak beralas kaki tak takut yang bersandal. Paling buruk, kita mati bersama. Naik keledai dan membaca buku strategi. Kita lihat saja. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Adik kecil, pembongkaran, relokasi segera. Apakah itu benar? Jadi kamu tak akan jual kebajingan Wang Jengang. Kami juga tidak akan menjual. Benar, kami juga tidak akan menjual. Benar kan? Benar, kami juga tidak akan menjual. Ayo pergi, ayo pergi. Cepat pulang. Jiangwo, perut saya sakit. Xiao Meri, kau baik-baik saja. Aku belum bisa bahagiakan orang tuaku. Aku tidak akan mati di sini duluan kan? Saya baru saja ketakutan. Xiao Mei, kenapa ada darah di rokmu? Ini darah Wang Jengang dari tadi. Itu terciprat ke rok saya, bukan apa-apa. Ayo bangun. Ayo. Kakak, kami benar-benar berhutang budi padamu hari ini. Tapi, apa kita saling kenal? Kakak, apa kamu tidak ingat aku? Merama, lebih muda dariku. Benar. Aku ingat sekarang, kau adalah cucu kakek buyut ketigaku. Lintang. Ya, kakak. Kamu akhirnya mengingatku. Ayo, mari kita masuk dan duduk. Baiklah. Xiao Mei. Untung saja ayahku masih ingat. Orang yang membaca Feng Shui keluarga kami. Nama paman sepupuku. Li Mei, Pasokan dan pemasaran Chanfeng. bagaimana kamu bisa membeli pakaian baru semewah itu? Kamu tidak selingkuh dari suamimu kan? Pacarmu yang belikan kan? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak selingkuh dari suamiku. Tidak selingkuh dari suamimu. Lalu bagaimana kamu bisa membeli pakaian baru? Jangan bilang kamu mau bilang. Tuan Lin yang belikan untukmu kan? Siapa yang akan percaya itu? Tuan Lin kita sudah menghasilkan uang. Dia bisa menghasilkan uang. Uang apa yang bisa dihasilkan Tuan Lin? Dulu, dia hampir menjual rumah. Dia bahkan tidak mampu membayar mas kawin. Li Mei, kamu masih muda. Menikah lagi segera. Jika tetap bersama Tuan Lin, kamu akan miskin selamanya. Dia hamil. Tak ada yang mau dia kalau dia menikah lagi. Dia dapat uang dengan selingkuh, kalau begitu.
Aku tidak selingkuh dari suamiku. Kamu tidak selingkuh dari suamiku. Lalu dari mana kamu mendapatkan pakaian ini? Aku tahu. Jangan bilang dia membelikannya untukmu. Jangan memfitnah orang. Pakaianku diberikan oleh adikku. Oh, adik laki-laki memang. Kamu dan Wang si bodoh cukup akrab, bukan? Lihat, Wang si bodoh juga cukup baik padamu. Menyerahlah saja. Biarkan dia pergi. Ibu, Kalau mulut kalian cuma buang sampah, mending mulut kalian tumbuh di tempat lain. Hati kalian sendiri kotor. Jadi semua yang kalian lihat kotor. Bocah bau, berani ngomong begitu. Tepat sekali. Dia beberapa tahun lebih tua darimu. Kamu nggak tahu cara tunjukkan hormat. Hormat apa kau menghormati kakak iparku? Berhentilah bersikap seperti orang tua. Aku tidak makan nasi keluargamu, pun tidak mengambil uang keluargamu. Kenapa aku harus membiarkanmu? Kakak ipar, ayo pergi. Belum selesai beli obat untuk adikmu. Bos, aku akan beli salep ini. Apa yang terjadi pada kakakku? Tangan adikmu rusak karena kerja di ladang. Aku cuma mau belikan dia salep buat dioles. Bos, ganti dengan yang terbaik. Diimpor dari luar negeri. Omong besar. Bisakah keluarga Linmu membelinya? Bayar bosnya. 98. Simpan kembaliannya. Apa keluarga Lin bisa benar-benar makmur? Aku pikir mereka hanya pamer kekayaan. Gila karena kemiskinan. Betapa mengesankan. Menurutmu siapa yang dia temui di sini? Siapa lagi yang bisa dia temui di sini? Pasti Wang Jengang. Selain dia di desa kita, siapa lagi yang punya kekuatan seperti ini? lihat. Aku orang yang punya koneksi. Ku beritahu ya. Kalau lihat aku, jalan sambil tunduk. Aku punya seseorang di atasku. Seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Wang Sengan. Siapa bilang mobil ini untukmu? Jika bukan untukku, lalu untukmu. Lintang. Gadis muda itu baru saja berteriak sangat keras. Mungkinkah dia musuhnya? Jangan menyela saat nona muda bicara. Bicara, kenapa kau tidak datang menjemputku? Ain Akiang, baru saja aku jelaskan padamu. Kakakku ada di rumah membaca. Apa kau tidak pergi ke kebun sayur? Aku akan mengantarmu. The film was translated and narrated by M Media. Sudah kubilang tempat seperti ini tidak cocok untuk nona muda sepertimu. Tapi kau bersikeras datang. Siapa bilang itu tidak cocok? Terima kasih. Siapa sebenarnya wanita muda ini? Ayahku adalah pemilik hotel di Hau. Hari ini, aku mewakili ayahku. Periksa kebun sayur organik keluarga Lin. Kebun sayur organik apa? Belum pernah dengar sama sekali. Kau bahkan tidak mengerti ini. Tidak heran keluarga Lin bisa menjadi pemasok untuk hotel di Hau. Tapi kalian tidak bisa. Apel, keluarga Lin benar-benar menjadi pemasok untuk hotel di Hao. Lin Dong, aku memberitahumu. Jika kau tidak secara pribadi mengirimkan 500 kilogram, aku akan memastikan kau menyesalinya. Hei, Xiaolin, gimana kamu bisa terhubung ke hotel di Hao? Berapa kamu menjualnya? Bisakah kamu juga menjual sayuran kami? Di sana juga. Permisi, semuanya. Hotel di Hao hanya mengakui sayuran dari kebun keluarga kami. Silakan kembali, semuanya. Bukankah dia hanya penjual sayur bau? Apa yang perlu disombongkan? Kemari. Ayo, ayo, ayo. Nah, mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Ayo pergi. Tidak, sesuatu telah terjadi.
Ladang ini penuh serangga. Sayuran kita hancur. Sayuran yang bisa kita selamatkan semuanya. Hanya tersisa sebanyak ini. Kita masih kekurangan lebih dari 100 kilogram dari yang harus kita kirim ke hotel besok. Aduh, ini. Semua sayuran di ladang diserang hama. Ini mengerikan. Ku dengar besok kau masih harus mengantar sayuran ke hotel di Haukan. Serangga-serangga ini, kamu menuangkannya ke ladang kan? Kau tidak bisa bicara sembarangan. Kita harus bertindak dengan hati nurani. Apa kau melihatnya? Apa kau melihatnya? Tidak ada yang melihatnya. Jadi, kenapa bilang aku yang menuang? Ini Veta. Aku benci, aku kira kalian yang buat. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami dengar bahwa sayuranmu dimakan hama. Khawatir kau tidak bisa mengantar sayuran. Kami membawa sayuran kami sendiri untuk membantumu. Bagaimana kalau begini, untuk sayuran ini, 40 yuan per kilo. Kami akan menjual 100 kilogram padamu. Kami akan menagihmu 4.000 sen. Adil kan? 4.000 sen. Kenapa kalian tidak merampok kami saja? Kami tidak membutuhkan sayuranmu. Tapi bagaimana jika sayuran kita tidak cukup? Kami tidak butuh sayuran mereka. Kakak. Jika kau tidak membeli sayuranku, sayuran orang lain di desa, jangan harap bisa mengumpulkannya, kakak. Kalau sayur kurang, kita harus apa? Kita sudah berjanji pada bos Kian. Haruskah kita bayar ganti rugi jika gagal kirim? Bagaimana kalau begini? Kita bicara dengannya terlebih dahulu. Bukankah ini hanya udang karang? Sepertinya tidak ada yang memakannya saat ini. Semua orang menganggapnya serangga. Kamu anak. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Kakak. Tangkap semua ini dari ladang. Jumlahnya mungkin masih sedikit kurang. Apa ada banyak ini? Banyak. Bisakah kita menangkap lebih banyak lagi? Tidak ada yang menginginkan barang ini. Semuanya digunakan untuk memberi makan babi. Kakak, tolong aku. Siapkan beberapa barang lagi. Kakak Jiangwu, kamu akhirnya tiba. Dapat telepon dari kampung halamanmu. Aku mendapat telepon dari kampung halamanku. Ya, menyuruhmu untuk segera kembali. Adikmu Lintong akan menikah. Selamat. Baiklah, The film was translated and narrated by dia M bukan Media. adikku. Lalu siapa dia? Shioton, kamu. Manajer Kian, Shioton, ini keranjang terakhir. Sayuran ini. Semuanya baru dipetik pagi ini. aku percaya sayuran keluargamu. Sayuran mereka tak cukup 500 kilogram. Tidak cukup untuk 500 kilogram. Wang Xiangan, kau bajingan. Apakah kamu menghantui kami? Aku mau kau cari keuntungan kotor. Manajer Kian sangat mempercayai MO. Bilang 500, kirimnya 400. Shioton, apa yang terjadi di sini? Manajer Kian, apa yang dia katakan itu benar. Hari ini kebun sayur kami dirusak orang. Kami sudah memeriksa sayuran. Cuma 400 kilogram yang lolos syarat. Shioton, tertulis dalam kontrak ini bahwa jika beratnya tidak cukup, kau harus mengganti rugi 10 kali lipat. Jiangwu, kalau begitu, ganti ruginya lebih dari 100.000 sen. Kau dan adikmu sudah mengurus masalah ini. Cepat, pikirkan sesuatu. Dia bukan adikku. Lalu siapa sebenarnya dia? Mengapa aku selalu merasa dia familiar? Beberapa orang memang tidak berguna. Bos Kian, sayuran keluarga kami sama sekali tidak kalah dari sayuran keluarga Lin. Sudah siap 100 kilo sayur segar dan membawakan semuanya untukmu. Apakah sayuran keluargamu organik? Kamu membeli benih termurah, pakai banyak pupuk kimia dan pestisida kan? Lintang, sandiwara apa yang sedang kau mainkan sekarang? Manajer Kian, insiden itu terjadi tiba-tiba. Jadi aku tidak sempat memberitahumu. Meskipun hanya ada 400 kilogram sayuran, aku sudah menyiapkan hidangan spesial untukmu. Berani sekali kau bocah. Hidangan apalagi di Haichan yang tidak bisa dibuat oleh hotel di Heuku. Jangan khawatir. Pasti belum pernah lihat hidangan ini. Tolong. Ada apa ini? Kau letakkan barang-barang dari tanah itu di atas meja. Serangga ini, kalau kasih ke babi, bahkan babi pun tidak mau memakannya. Jangan berpikir. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau menghancurkan kebun sayur keluarga kami. Dan sekarang kau membuat masalah di sini lagi. Apa kau pikir manajer Kian itu bodoh? Manajer Kian, kita nggak bisa kerja sama-sama dia. Apa yang kau ributkan di sini? Walau kami tak mau sayur Lintong. Bukan giliranmu. Jiokin, mereka main-main itu satu hal. Tapi kenapa kau ikut-ikutan keributan ini? Manajer Kian, aku tidak main-main. Pemilik pabrik anggur adalah klien utamamu. Justru karena itu, aku memilih untuk membuat hidangan spesial ini. Udang karang pedas. Ayah, udang karang pedas ini benar-benar lezat. Coba saja satu gigitan. Hanya satu gigitan.
Bagaimana rasanya? Bukankah ini lezat? Rasanya memang enak, tapi kita harus pesan 100 meja. Dengan jumlahmu saat ini, Manajer Kian, tenang saja. Untuk udang karang ini, sudah kusiapkan 100 kilo. Termasuk lauk, total 150 kilo. Sudah kutemukan orang untuk siapkan itu. Selama kau memberi perintah, semuanya akan siap dalam waktu 1 jam. anak baik, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Manajer Kian, anak ini menjanjikan sayuran organik. Tapi dia melakukan penipuan, dan diganti serangga yang tak dimakan siapapun. Ini adalah pelanggaran kontrak. Manajer Kian, ini adalah kecelakaan. Aku minta maaf padamu. Kami benar-benar tidak menyangka. Ada yang sengaja rusak kebun sayur kami. Batch sayur ini, kami hanya terima deposit. Lintang, kamu gila. Pengiriman sayuran ini, awalnya dimaksudkan untuk menyatakan permintaan maaf kami kepada manajer Kian. Kami juga berharap insiden ini tidak akan ganggu kerja sama kita ke depan. Karena kau sudah menunjukkan ketulusanmu, aku pastikan harga sayurmu tak berubah. Dan terus membeli semuanya. Terima kasih, manajer Kian. Ini. Manajer Kian, hanya itu saja. Satpam, usir sampah ini dari sini. Hei, lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Lintong, tunggu saja. Semuanya, nikmati makanan dan minuman kalian. Bukankah ini hama dari ladang? Beraninya hotel di Hau buat serangga jeti makanan kita. Mereka ingin mendapatkan uang haram apapun. Panggil bosmu ke sini. The film was translated Semuanya, and narrated makan. by M Media. Bos Yang. Bos Kian, maaf atas pelayanan yang kurang baik. Sama-sama. Ini adalah hidangan spesial baru restoran MU. Udang karang pedas baru kami. Dipadukan dengan minuman keras pabrik anggur Anda. Benar-benar luar biasa. Restoranmu punya hidangan spesial hebat. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Semuanya, silakan dicicipi. Ini yang aku makan di hotel di Hell. Ini hidangan paling lezat. Ayo. Cicipi, ayo. Ini benar-benar enak. Mulai sekarang. Perjamuan untuk kilang anggurku. Semuanya akan diadakan di hotelmu. Setiap meja harus ada ini. Lobster pedas. Lebih dari 400 kg hidangan. Dan kita tidak dapat sepeser pun. Untung mereka tak minta ganti rugi. Sudah sangat bagus. Kita bisa mencari uangnya pelan-pelan nanti. Siapa bilang kita tidak menghasilkan uang? Uang itu dari mana? Jangan khawatir, uangnya akan segera tiba. Tunggu aku. Kenapa kau berjalan begitu cepat? Pasti balik lagi setelah urusan ini beres. Uang sebanyak ini, kau tidak menginginkannya. Kami sudah memberitahu manajer Kian. Meski tak tercapai, integritas tetap dijaga. Kamu di sini untuk hal lain kan? Seperti kuduga, tak bisa kusembunyikan darimu. Sebutkan hargamu. Resep udang karang pedas itu. Berapa akan kau jual? Apa kau masih takut? Aku akan menawar terlalu sedikit. 3.000. 5.000, tidak lebih. Kami tidak menjual resep ini. Lintang, kamu gila. Kami tidak mengambil uang hari ini. Shioton, barang-barang itu tidak diinginkan siapapun di desa. Mengapa tidak diberikan saja kepada Nona Kian? Resep ini, kami tidak menjualnya. Jika hotelmu membutuhkannya, kamu bisa datang kepada kami untuk memesan. Apa kau gila? Desamu sangat jauh dari hotel. Dan itu bukan sayuran. Mana mungkin kau bisa bawa udang ini dari desa? Siapa bilang kami akan membukanya di desa? Nona Kian, apakah kamu tertarik membuka satu di kabupaten? Restoran lobster pertama di seluruh kabupaten. Kakak, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Apa maksudmu dengan berinvestasi di toko? Tepat sekali. Kenapa baru sekarang kau bilang soal ini? Popularitas lobster hari ini, kalian semua sudah melihatnya. Jika kita ingin menghasilkan uang, kita harus bertindak cepat. Masa kalian mau tinggal di sini terus? Uang. Apa ada hal lain yang sudah kamu pertimbangkan? Rumah dan tanah keluarga kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menjualnya, Kak. Kamu menjualnya. Rumah dan tanah keluarga kita. Kamu menjualnya begitu saja. Tepat sekali. Masalah sebesar ini, kenapa nggak bahas dulu sama aku dan adikmu? Dia pikir kita petani. Pici. Dan kita tidak pantas. Kak, bukan itu maksudku. Baiklah. Karena kamu pikir kota itu bagus. Kalau begitu pergilah ke kota. Kita bukan orang yang sama. Aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin bekerja keras sendiri.
untuk membuat hidup kalian lebih baik. Kenapa kamu seperti ini? Bukankah kamu bilang akan selalu percaya padaku? Adikmu juga bermaksud baik. Kenapa kau mengatakan itu? Kita semua keluarga di sini. Kita semua bukan keluarga di sini. Dia sama sekali bukan kakakku. Lin Jiangwo, meskipun kau marah, kau tidak bisa berbicara seperti itu kepada adikmu. Rumah lama menelepon kemarin. Lintong berencana menikah. Kamu sama sekali bukan Lintong. Siapa sebenarnya kamu? Anggap saja aku bukan Lintong ya. Aku berbohong pada kalian semua. Lintang. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika kamu tidak ada pekerjaan, jalan-jalanlah denganku. Tentu saja bisa. Ambil kembali barang-barang itu. Nona muda ini akan membawamu melihat dunia. Tempat teror. The film was translated and Menari. narrated by M Media. Ayo, bersulang. Kamu mabuk. Aku akan mengantarmu pulang. Aku sangat senang hari ini. Kau juga harus senang. Kau melakukannya sangat baik. Tapi itu masih belum cukup. Aku sudah berusaha sangat keras. Ibu belum diselamatkan. Kalau begitu arahnya salah, bagaimana kalau mencoba yang lain? Lintang. Shioton. Kamu anak nakal. Siapa yang menyuruhmu melompat ke sungai? Aku tahu kamu marah padaku. Kamu bisa memukulku, memarahiku, apapun. Mengapa kamu begitu keras pada dirimu? Aku tidak. Baiklah. Aku tahu. Aku salah. Meskipun kita tidak sedara, kita tetap keluarga. Cukup. Airnya tidak terlalu dalam. Baiklah, ayo pulang. Ini adalah ruko yang Nona Qian bantu temukan kemarin. Xiaomei, toko ini bahkan lebih besar dari halaman kita. Berapa banyak meja yang bisa muat di toko ini? 7 atau 8 meja, kurasa. Hei, dapur akan menjadi milikmu mulai sekarang. Lihat apa lagi yang kamu butuhkan, agar aku bisa memberitahu tim renovasi. Baiklah. Kak, ini adalah lahan sayur baru yang kutemukan. Jika kamu bersedia di masa depan, kita akan menanam sayuran di sini. Ini dekat dengan kota, dan tanahnya luas. Adikmu suka bertani. Biarkan dia mengurus tanah ini mulai sekarang. Kak, kamu luar biasa. Aku bangga padamu, Kak. Mengenai masalah Lintong, Aku tahu kamu punya kesulitan. Beritahu aku kalau kamu sudah siap. baiklah. Sebulan kemudian, sebuah restoran lobster tumis. Semoga restoran lobster Lindi sukses besar. Setiap pelanggan bisa menikmati aktivitas potong harga kami. Pembukaan besar, combo hidangan diskon. Apa itu potong harga? Belum pernah dengar. Lihat baik-baik. Ini adalah kupon diskon. Aku menggambar diskon 30%. Itu artinya, semua orang makan makanan senilai 10 yuan. Bayar saja aku 7 yuan. Jika kamu membawa teman-temanmu, kamu juga bisa menikmati aktivitas potong harga kami. Itu diskon di atas diskon. Jadi jika aku membawa beberapa orang, bukankah aku bisa makan gratis? Kamu benar. Namun, acara kami hanya untuk hari ini. Untuk tiap meja yang belanja lebih dari 10 sen, kami juga akan memberikan sepiring tambahan. Udang karang dengan berbagai rasa. Bukankah ini hama dari ladang? Benda ini bisa dimakan juga. Aku membuat dan memakan ini setiap hari. Bukankah aku hidup dengan sangat baik? Ada yang mau coba lobster duluan? Orang pertama yang mencicipinya akan langsung menerima 5 sen. Makan serangga bisa dapat 5 sen. Aku akan pergi. Ya ampun, ini terlalu enak. Cepat, carikan aku tempat duduk. Silakan.
Mari, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa cepat dia dapat. Mari silakan. Silakan masuk. Mari. Silakan masuk. Pelan-pelan, cari tempat kosong dan duduklah. Kak, ambilkan. Terbatas 100 porsi per hari, tanda keluar kami. Baiklah. Di sini, Xiao Tong, ini. Halo. Ini laukmu. Boh, aku mau 2 porsi lobster. Aku akan membantu. Baiklah. Ini punyamu. Terima kasih. Xiao Qing, maukah kau jadi pacarku? Sudah berapa kali ku bilang padamu, kita tidak cocok. Narrated by M Media. Kenapa, Xiao Qing? Apakah ada pria lain yang menipumu? Aku tahu. Apakah pemilik toko ini? Bukankah dia hanya anak miskin dari pedesaan? Apa yang ada padanya yang pantas untukmu? Urusanku bukan urusanmu. Dia dan kita bukan dari kelas sosial yang sama. Hanya aku yang pantas untukmu. Lepaskan aku. Aku akan kembali dan melamar kepada ayahmu. Mengingat hubungan antara kedua keluarga kita. Ayahmu pasti suruh kamu menikah denganku. Mulai sekarang, kau hanya bisa menjadi istriku. Apa kau sudah gila? Lepaskan. Kau, nona muda, melayani di sini. Kau yang gila. Mulai sekarang, tetaplah di rumah dengan baik. Bersiaplah melahirkan putra untukku. Lepaskan gadis itu. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memukulku. Kamu berani menyentuh orangku di toko ini. Dipukuli itu masih ringan bagimu. Bokal, kau sudah menyinggungku. Mulai sekarang, kau takkan hidup tenang. Apa kamu pikir pukulanku terlalu ringan? Mau dipukuli lagi? Pergi sana. Tunggu saja. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita, penjual udang karang, akan benar-benar pindah ke villa. Mulai sekarang, kita juga orang yang tinggal di rumah gaya barat. Ayo, dengarkan aku. Suster, tahun berapa sekarang? Menurutmu ini tahun berapa sekarang? Aku baru saja pingsan. Pikiranku agak kabur. Dompetku. Apa kamu sudah membukanya dan melihat? Tas lusuhmu. Siapa yang peduli untuk melihatnya? Nona Qian. Bisakah kamu membantuku? Apa? Aku tidak akan melakukannya. Kakak ipar, aku secara khusus meminta Nona Qian untuk mencari dokter kandung RNGN ekologi terbaik. Tolong periksakan dirimu. Tubuhku baik-baik saja. Kenapa harus diperiksa kalau tidak ada yang salah? Bukankah kau di sini untuk mengunjungiku? Lagi pula, rumah sakit sangat mahal. Beberapa cek cepat, uang langsung habis. Benar, Shioton, kakak iparmu baik-baik saja. Kita tidak perlu berada di rumah sakit untuk membuang-buang uang. Toko sedang sangat sibuk sekarang. Aku akan pergi dulu. Kau istirahatlah yang baik. Kakak ipar, kalau kau lakukan, nyawamu hilang. Shioton, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu mengutuk kakak iparmu? Hanya saja perut kakak ipar sudah membesar sekarang. Lintong khawatir tentang keselamatan keponakan kecil di perutnya. Negara juga dorong pemeriksaan prenatal. Biarkan kakak ipar memeriksakan diri, dan semua orang akan tenang. Benar. Maaf, Kak. Aku juga khawatir. Aku bertanya-tanya, apakah Lintong sebelumnya pernah bertemu wanita hamil yang meninggal dunia? Itulah mengapa dia sangat khawatir. Aku pernah punya teman. Ibunya selalu sangat sehat, tapi saat melahirkannya, karena emboli cairan ketuban, ibunya meninggal. Xiaomei, ikuti kata kakakmu saja. Saat ini, janin dan ibu dalam kondisi baik. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu rasa tidak nyaman nanti, kamu harus datang menemuiku. Bos, gawat. Sesuatu terjadi di toko. Bayar. Bayar. Cepat bayar. Di luar sekarang, semua orang menuntut ganti rugi dari kita. Mereka bilang udang karang kita bermasalah. Aku baru saja bertanya, dan lebih dari 10 orang dirawat di rumah sakit karena ketidaknyamanan. Sudah kami proses dengan bersih. Mereka tidak akan tidak segar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan panik dulu. Aku akan menemui mereka. Bayar. Aku biarkan semua orang masuk. Itu karena aku ingin menyelesaikan masalahnya. Kami makan lobster di tokomu. Dan sekarang ada masalah. Jika kau tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini, kami tidak akan pergi. Jika memang ada masalah di toko kami, meskipun saya harus menjual rumah saya,
kompensasi yang layak tetap diberikan. Tapi saya perlu mengklarifikasi, siapa yang sebabkan semua orang dirawat? Bukankah itu hanya lobster dari tokomu? Apalagi yang bisa terjadi? Saya juga merasa aneh. Saya sudah mengirim orang untuk menemui semua anggota keluarga Pasin. Tolong jelaskan, Anda keluarga Pasin siapa? Aku makan di sini kemarin. Aku sakit, tapi tak ke rumah sakit. Bisa aku datang hari ini minta kompensasi? Setiap udang karang di toko kami sudah saya periksa dengan cermat. Tidak ada satupun masalah. Hanya mungkin satu, mereka diracun. Jika Anda pikir ada masalah, maka kita akan memanggil polisi sekarang. Kita akan mulai menyelidiki bersama Anda. Kau tidak membayar. Kau hendak pakai polisi untuk ancam kami. Saudara-saudara, bos ini ingin menakut-nakuti kami. Dia ingin mengingkari utangnya. Jangan khawatir, saya telah lunasi semua kompensasi dari rumah sakit. Adapun kompensasi selanjutnya, saya tidak akan mengurangi hak siapapun. Jika ada yang mencoba mengintimidasi kami di saat seperti ini, saya pastikan mereka tidak lolos. Mulai hari ini, toko ditutup untuk renovasi. Setelah masalah diidentifikasi melalui pemeriksaan, kami akan memberikan jawaban kepada semua orang. Lalu berapa lama lagi kita harus menunggu? 1 minggu. Jika tidak ada hasil setelah seminggu, meskipun saya kehilangan segalanya, saya tetap akan memberikan kompensasi kepada Anda. Pasti Wang Shigang yang melakukannya. Trik kotor bajingan itu. Entah itu dia atau bukan, seseorang sudah mengawasi kita. Pasti ada yang bertindak diam-diam. Meskipun ini diselesaikan, itu bukan solusi jangka panjang. Hari ini tanggal 26 Agustus. Kita harus cepat memikirkan solusi. Nona Qian sudah bantu kami selesai. Tapi kita juga perlu membuat persiapan yang matang. Kakak ipar, tanggal berapa kata Anda hari ini? Hari ini tanggal 26 Agustus. Ada apa? 26 Agustus, dalam garis waktu asli, pabrik anggur Tiantai yang terbesar di kota kita. Karena pembakaran, bosnya kemudian melompat dari gedung. Ada sesuatu yang harus saya urus. Kalian semua pulang dulu. Jangan tunggu saya. Hai, Shioton. Sopil. Ke pabrik anggur Tiantai. Sopil. Jalan ini seharusnya jalan Kinpukan. Ya, bangunan yang belum selesai ini tinggal lebih dari 10 tahun. Bangunan yang belum selesai ini akan menjadi pusat kota di masa depan. Di masa depan, ini akan menjadi dunia properti lagi. Kalau saya bisa beli proyek bangunan ini. Pabrik anggur Tiantai. Aku mengingatmu. Keluargamu ada di hotel di Hell, menjual barang-barang yang cukup sesuai seleraku. Aku juga sudah mendengar tentang situasimu. Apakah kali ini kau datang untuk meminjam uang dariku? Tidak. Saya datang bukan untuk kepentinganku. Ini untuk urusan Anda. Masalahku. Direktur Yang, saya akan berbicara terus terang. Tolong atur seseorang sekarang, memeriksa pabrik guna cegah kebakaran, dan kemudian selidiki personal mencurigakan yang masuk ke pabrik. Akan berisiko kebakaran malam ini. Saat pertama kali aku melihatmu, kau punya sedikit keahlian dalam memasak. Aku baru bertemu denganmu sekali. Aku tak sangka kau tak tahu terima kasih. Beraninya kau datang ke sini untuk mengutukku. Zhou, suruh satpam usir bocah ini keluar untukku. Direktur Yang, tolong jangan marah dulu. Saya bisa pergi sekarang, tapi Anda harus mengatur seseorang untuk memeriksanya. Jika semuanya normal, panggil polisi dan tangkap saya saja. Saya tidak masalah. Saat dia berkata, selidiki potensi bahaya kebakaran. Dan orang yang mencurigakan itu, aku sudah tahu tentang restoran lobster itu. Di masa depan, jangan terlalu ikut campur. Kenapa? Ayah, itu tokoku. Ayah, bukankah ayah bilang padaku awalnya, belajar lebih dalam soal bisnis lintang? Itu The dulu. film was translated Sebelum and masalahnya narrated diklarifikasi, by M. kau Mia. harus lebih sedikit ikut campur. Masalah ini, pasti ada yang menjebak lintang. Kita akan tahu setelah kita menyelidiki. Chioki, beritahu ayah. Apakah kau menyukai bocah itu sekarang? Tuan Yang, kami baru saja menangkap pelaku di bengkel. Seorang buronan yang akan membakar. Apa? Baru saja. Aku sebenarnya bersikap seperti itu padamu. Aku benar-benar minta maaf. Jika kau tidak bersikeras. Pabrik ini, hasil kerja setengah hidupku. Akan hancur total. Saya senang bisa membantu Anda. Saya benar-benar tidak tega melihat usaha seumur hidup Anda dihancurkan oleh orang jahat. Ngomong-ngomong, boleh aku bertanya, bagaimana kau tahu tentang insiden hari ini? Hari ini, di jalan tempat restoran lobster kami berada, saya mendengar seorang buronan membual
mengatakan dia akan membakar tempat ini. Saya sangat khawatir, jadi saya datang mencari Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao, bawa ceknya kemari. Ini adalah tanda kecil dariku Yang. Tolong, Bos Lin, pastikan untuk menerimanya. Tidak, Tuan Yang. Apa maksud Anda dengan ini? Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kau harus menerimanya. Aku tahu tokomu. Baru-baru ini mengalami masalah. Uang sedikit ini, dibandingkan dengan pabrikku, bukan apa-apa sama sekali. Tolong, Bos Lin. Tolong aku dan terimalah. Baiklah. Tuan Yang, jujur saja dengan Anda. Restoran lobster saya memang ada beberapa masalah. Jangan khawatir, anggap saja ini pinjaman dari saya. Bilang pinjaman terlalu formal nih. Dari sekarang, setiap Bos Lin perlu sesuatu yang akan memberi dukungan penuh. Kak, kakak ipar sedang hamil. Anda harus membiarkan dia istirahat di rumah. Jangan datang. Nona Qian. Mengapa kamu di sini? Bukankah ayahmu tidak setuju? Nona muda ini tak bisa dikendalikan siapapun. Bukan kau, bahkan ayahku pun tidak. Ini toko kami. Jika terjadi sesuatu, aku pasti harus datang. Xiaoqin, dia akan bangkrut, dan kau masih mengikutinya. Apa bagusnya dia, Xiao? Kau tidak perlu khawatir tentang urusanku. Dia hanya anak miskin dari pedesaan. Pada akhirnya, dia harus kembali bertani. Masa depan apa yang mungkin dia miliki? Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Dia memiliki pengetahuan dan kemampuan. Tak seperti kamu yang cuma paham caranya. Meminta uang kepada keluargamu. Baiklah, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku ingin melihat, apa untungnya ikut bocah ini? Ada 20.000 sen di kartu ini. Ini milikku. Ambillah untuk mengurus kompensasi. Tidak perlu. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Semuanya, jangan panik. Hari ini, saya jelaskan ke semua orang. Bukankah orang itu penyebab masalah kemarin? Menurut hasil penyelidikan polisi, itu dia. Dia menaruh obat di udang karang kami. The film was translated Maaf, ini semua and salahku. narrated by M Media. Akulah yang mengambil uang itu. Aku tersesat. Itulah sebab aku berbuat salah itu. Tolong, biarkan aku pergi. Sikap orang ini waktu itu kurang tangguh. Bagaimana kamu mengaturnya? Saya menggunakan beberapa reagen kimia. Saya melakukan percobaan di depannya. Saya sedikit menakutinya. Dan dia jadi seperti ini. Orang-orang seperti dia, mereka terlihat tangguh. Namun, mereka paling menghargai hidup mereka. Bicara. Siapa yang menginstruksikanmu? Dia yang menyakitiku. Jangan bicara omong kosong. Aku punya bukti. Aku punya kartu di sakuku. Dia memberikannya padaku. Xiaoqin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berbohong pada kalian semua. Kartu ini memiliki pemegang rekening. Tes cepat akan ungkap kebohongannya. Aku yakin polisi akan memberi kita penjelasan. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Mengapa dia? Hanya seorang bocah dari pedesaan. Kau mengikutinya dengan begitu setia. Aku memiliki 50% dari toko ini. Kamu pikir kamu menghancurkan tokonya. Kamu menghancurkan reputasiku. Hari ini, kamu telah memprovokasiku. Mulai sekarang, keluarga Sunmu tidak perlu lagi beroperasi di kota ini. Sun dan Qian tak harus kerja sama lagi. Aku minta maaf. Sepertinya kali ini, aku telah menyebabkanmu masalah. Kami membuka toko ini bersama. Makanya wajar kita tanggung risikonya bareng. Lagi pula, kamu sudah banyak bantu aku. Nono, Tuan ingin Anda kembali. Baiklah, aku mengerti. Bos Lin, Tuan kami juga ingin bicara dengan Anda. Bos Lin, betapa hebatnya kemampuanmu. Aku dengar dari luar. Kau benar-benar buat putriku tertarik. Sampai dia benar-benar tergila-gila. Ayah, Apakah aku salah? Kenapa tidak sering pulang lihat ayah? Tuan Qian, Nona Qian cuma cari kerja sama denganku. Dia mau tunjukkan kemampuan sendiri. Kepadamu. Lihatlah lidahnya yang licin itu. Jadi mulut inilah yang memikat putri kami pergi. ayah, jika kamu terus bicara seperti itu, aku akan marah. Baiklah. Lanjutkan. Aku ingin bicara beberapa hal secara pribadi dengannya. Ayah, kamu tidak bisa mengintimidasinya. Dia licik seperti rubah kecil. Aku tidak bisa menindasnya. Lanjutkan. Tuan Qian, mau diskusi apa denganku? Sebutkan hargamu untuk toko dan formulanya. 1 juta. 1 juta? Apa kau gila? Tokomu baru saja mengalami insiden besar. Kau berani meminta 1 juta?
Tuan Qian telah lama berbisnis di luar. Hidangan ini adalah hidangan spesial Kan. Jika Anda mempertimbangkan menjual metode operasional dan resep toko ini kepada orang-orang di seluruh negeri dengan membebankan biaya waralaba. Baiklah, aku akan memberimu 1 juta. Namun, resep ini dan idemu tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tenang saja, Tuan Qian, saya hanya berikan pada Anda. Setelah kau mendapatkan 1 juta ini, apa yang akan kau lakukan? Saya terlalu lelah belakangan ini. Saya berencana untuk membeli beberapa properti. Cukup dapat uang sewa untuk kebutuhan dasar. Membeli rumah untuk mengumpulkan sewa. Itu tidak akan menghasilkan banyak. Bagaimanapun, saya hanya seorang pelajar. Keluarga saya masih berharap saya kuliah. Meski keluarga Sun di balik kejadian toko ini takkan membesar tanpa izin diam-diam Tuan Qian, bagaimana bisa menjadi masalah sebesar itu? Rantai kepentingan orang-orang kaya ini, sebaiknya kita tidak terlibat. Saya tidak ingin diurus oleh mereka suatu hari nanti. Kakak, keluarga Sun bangkrut. Anggota keluarga Sun semuanya ditangkap. Apel. Bukankah anak itu bilang dia cukup tanggun? Dia bahkan tidak bisa bersaing dengan Lintong. Tidak. Keluarga Sun memprovokasi Nona Qian. Tuan tua Qian keluar untuk menghadapi mereka. Toko Lintong tidak bisa tetap buka. Akhirnya menjadi milik keluarga Qian. Uang orang-orang kota ini bagaimana bisa begitu mudah didapatkan? Ayo, Xiaomei, minum ini dulu. Sudah merasa lebih baik. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit kepanasan di siang hari. Cuaca belakangan ini sangat panas. Aku berencana pergi membeli kipas angin listrik besok. Shioton, ikut aku. The film was Kita sudah lama di rumah baru translated kita. and narrated by Saatnya beli Amnesia. beberapa peralatan. Kakak, besok, temani aku ke kabupaten. Mari kita beli AC. Shioton, restoranmu alami insiden sebesar itu. Bagaimana kamu punya begitu banyak uang? Kakak, aku menjual restoran lobster. Apel, Cuaca sangat panas, dan kakak ipar sedang hamil. Aku tidak bisa terus menahannya di dapur Kan. Lagi pula, kamu juga sibuk dengan kebun sayur. Jadi aku mengalihkan toko itu kepada Nona Qian. Ini juga cara untuk terima kasih atas bantuan mereka. Maafkan aku, kakak. Aku tidak bermaksud. tenang, aku yakin ya, kamu bisa menghadapinya. Kalian semua bisa tenang. Aku akan mengurus tanahnya. Bagaimanapun, itu pasti akan cukup untuk menopang keluarga kita. Kalau begitu mari kita istirahat yang cukup sebentar. Lagi pula, aku tidak bisa terus berbisnis Kan. Bukankah kamu masih ingin aku belajar? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Panas sekali. Aku bahkan tidak bisa membaca. Kalau begitu mari kita beli C besok. Peralatan rumah tangga Happy. AC-AC ini, berapa harganya? Mengapa kamu bertanya? Bisakah kamu bahkan membelinya? Tepat sekali. Bisakah kamu membelinya jika kamu bertanya harganya? Barang-barang ini seharga 3-4 ribu sen. Sepatu usangmu, ini adalah penemuan yang murah. Dari mana kamu mengambil? Jika kamu benar-benar punya uang, maka beli saja AC Panasonic langsung. Tahan lama dan bagus tampilannya. Bos, berapa harga AC Mitsubishi ini? Yang Mitsubishi 5000. Pendinginan Mitsubishi lebih baik dari Panasonic. Lebih cocok untuk rumah yang lebih besar. Kamu bilang kamu gemuk, dan kamu benar-benar mulai terengah-engah. Ini Mitsubishi, bukan becat. Keluargamu. Lupakan saja. Bagaimana kalau kita tunggu dan beli nanti saja? Bos, AC mana yang bisa dipasang hari ini? Semua model Mitsubishi bisa, beberapa model Panasonic. Harus menunggu sampai minggu depan. Hei, untuk apa kamu pamer? Dengan rumah bobrokmu itu. Rumah bobrokmu itu bahkan tidak semahal AC. Masih pamer. Jika kamu mampu membeli AC, aku akan merangkak keluar dari sini hari ini. Sering lihat orang miskin sok gaya. Jika kamu tidak mampu, jangan berdiri di sini. Membuang-buang waktu kami berbisnis. Apakah uang ini cukup? Cukup, cukup. Suruh bosmu keluar. Ada yang bisa saya bantu? Kualitas Panasonic masih sedikit kurang. Mari kita beli Mitsubishi. Setidaknya bisa dipasang hari ini. Kamu bertingkah seperti orang penting, bukan? Uang ini dari pinjaman, bukan? Benar. Dia menjadi simpanan Nona Qian.
Pasti Nona Kian yang beri uang ini padanya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Jangan memfitnahnya. Jadi kenapa, kalau aku pria simpanan, setidaknya aku punya kualifikasi itu. Kau itu, mulut nyinyir, dan muka monyet, hanya cocok untuk kebun binatang. Bos Lin. Sejak kapan kamu menjadi simpananku? Aku tidak tahu itu. Nona Kian, ada apa kamu di sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu ada yang menyebarkan rumor. Sepertinya aku perlu menyapa semua mitra hotel di Hau dan memberitahu mereka. Ada yang sebar rumor karena kesepakatan gagal. Buat mereka berhati-hati. Tidak. Aku benar-benar bicara tanpa berpikir. Tolong maklumi, saya terlalu sempit hati. Anggap saja lelukon. Aku juga bercanda. Hari ini, aku di sini untuk memberikan Lintang pembayaran terakhir. Hotel di Hau kami telah membeli restoran lobster dan resep udang karang. Terima kasih, Nona Kian. Lain kali kamu menjual toko, setidaknya beritahu aku. Aku tidak ingin mendengarnya dari orang lain. Bukankah itu ayahmu? Bahkan ayahku pun tidak. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Kakak ipar, The perutmu film was besar. translated Kamu tidak perlu keluar dan and bekerja lagi. narrated by Aku akan Media. membelikanmu TV untuk hiburanmu. Cuaca sangat panas. Sayuran kita pasti sudah busuk. Kalau begitu mari kita beli kulkas. Baiklah, Bos. 1 AC Mitsubishi, 1 TV Panda, 1 kulkas Sinfei. Berapa totalnya? total 9.784 yuan. Baiklah, saya ambil. Bos, tolong percepat pengiriman dan pemasangannya. Baik, untuk pembelian di atas 5.000 di sini, kami bisa kirim dan pasang hari ini. Hei bos, Mitsubishiku, tolong bantu pasang cepat ya. Tuan, model Panasonic yang Anda pilih itu adalah model penawaran khusus. Itu hanya bisa dikirim seminggu kemudian. Lupakan saja, terlalu mahal. Aku tidak akan membelinya untuk sekarang. Istay, ayo kita pergi. Tunggu. Bos Wang. Katamu saya mampu membeli, bukan? Anda akan merangkak keluar dari sini. Kamu harus merangkak, akan aku lakukan. Baiklah, kita semua dari desa yang sama. Jangan biarkan suasana menjadi terlalu tegang. Baiklah, kakak ipar. Aku akan mendengarkanmu. Kakak ipar. Ayo balik, tunggu dan nikmati AC. Ayo pergi. Beritahu aku, apa rencanamu selanjutnya? Kamu tidak marah padaku lagi. Marah tentang apa? Aku sudah jual toko dan resep ke ayahmu. Dan aku bahkan tidak memberitahumu. Marah tentu saja aku marah. Aku bahkan ingin membunuhmu. Tapi, pembunuhan melanggar hukum. Ini bisnis, bagaimanapun juga, transaksi yang wajar itu normal. Itu bisa dimengerti. Benar, maafkan aku. Nona Kian, Kita sudah saling kenal begitu lama, belum pernah kamu panggil namaku kan? Bagaimana kalau begini? Jika kamu memanggil namaku, aku tidak akan marah. Tian Yunqing. Tidak, itu tidak benar. Mengapa kamu masih begitu menjaga jarak? Xiao Qin. Itu jauh lebih baik. Soda hari ini. Kamu yang membayarnya. Baiklah. Nona Kian, apapun yang Anda minum, saya yang bayar. Xiao Qin, aku akan membayar apapun yang kamu minum. Sekarang kamu bisa memberitahuku kan? Apa rencanamu selanjutnya? Tahukah kamu, bangunan tak selesai dekat pabrik anggur. Bangunan itu kosong hampir 10 tahun. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku berencana untuk membelinya. Meskipun aku tidak berpikir, bangunan yang belum selesai itu memiliki banyak potensi apresiasi. Tapi kamu selalu bertindak tidak konvensional. Tapi tahukah kamu, jika ingin beli bangunan belum selesai itu, kamu perlu memenuhi syarat untuk lelang. Bangunan itu akan dilelang. Xiao Qin, kalau begitu, bisakah Anda membantu saya mendapatkan kualifikasi lelang ini? Itu tidak mustahil. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Jadilah pacarku. Nona Kian, saya tadi. Hanya bercanda denganmu. Denganmu yang seperti ini. Ingin menjadi pacarku jauh dari cukup. Lalu, apa saja syaratnya? Aku belum memikirkannya baik-baik. Aku akan kabari setelah pikir-pikir dulu. Baiklah, saya setuju. Begitu terus terang. Apa kamu tidak takut aku akan menjualmu? Anda bukan orang seperti itu. Lintang. Terkadang aku benar-benar tidak tahu. Apakah kamu pintar atau bodoh? Aku pergi. Restoran lobster sangat sibuk. Nona muda ini akan menghasilkan uang. Serahkan urusan lelang kepadaku. Kamu tinggal menunggu kabar di rumah. Nona Kian, kalau begitu terima kasih banyak.
Sampai jumpa. Kualifikasi lelang sudah diberikan. Tapi untuk menawar gedung yang belum selesai itu, 1 juta sen mungkin tidak cukup. Aku masih harus cari cara dapat lebih banyak uang. Bos, kami mengamati bahwa The film dana was aneh masuk ke pasar translated saham. and Jumlahnya narrated tidak by besar, M tapi Media. setiap kali dia untung dari beli dan jual saham. Dananya, dengan cepat membeli dan menjual, sudah berlipat ganda beberapa kali. Pantau akun ini. Kami sudah memantaunya, tapi akun ini sudah menghilang. Sepertinya pedagang ini seorang ahli. Aku bertanya-tanya tuan dari keluarga mana dia. Tuan, tolong tunjukkan surat undanganmu. Benar-benar menganggap dirinya orang penting. Orang miskin sepertimu berani datang ke lelang yang dihadiri keluarga kaya dan selebriti. Izinkan saya memperkenalkan adikku, Wang Yaosu. Dia adalah orang yang kembali dari luar negeri. Dia juga salah satu tokoh terkemuka di Haicheng. Kakak melihat sepatumu kotor. Lintang, jangan salahkan aku tidak beri kesempatan. Sekarang, kamu berlutut dan jilat sepatu adikku sampai bersih untuknya. Mungkin jika kami berdua senang, kami akan membiarkanmu masuk. Saya bisa masuk sendiri. Apakah kamu pikir surat undangan ini seperti lobak dan kol di pasar basah, agar orang miskin bisa memilikinya? Simbol status keluarga bangsawan dan kaya. Bahkan milik kami pun didapatkan dengan susah payah. Hanya dipinjam dengan susah payah. Baru kemudian dibawa ke sini. Kamu tidak mungkin memilikinya. Ada yang baru membocorkan rahasia. Jadi surat undangan Anda sendiri dipinjam ya? Orang seperti Anda, setelah menjadi pencuri terlalu lama, melihat semuanya sebagai hasil curian. Beraninya kamu menghinaku. Anda tidak punya kemampuan nyata, namun Anda mencoba bersikap tangguh. Singkirkan pembuat masalah di pintu masuk lelang ini. Dari sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona Qian, seseorang buat masalah di pintu masuk lelang sini. Kami sedang bersiap untuk mengusirnya. Kemarilah. Kamu berani menyentuh orangku. Nona Qian, apa maksudmu dengan ini? Dia adalah tamu terhormatku. Dia orang yang kundang ke lelang. Jika kamu menyentuhnya, kamu menampar wajah keluarga Qian kami. Nona Qian salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Lelang akan segera dimulai. Ayo masuk. Kita tak bisa melewatkan tanah itu. Tanah. Tanah apa? Mungkinkah mereka mendapatkan berita lagi? Acara lelang ketiga Haicheng. Permisi, tempat duduk kami sudah diatur sebelumnya. Tuan-tuan, tempat duduk Anda ada di belakang. Lelang hari ini. Apakah ada yang Anda optimiskan? Nona Qian ada di sini. Kita mungkin tidak bisa bersaing. Lintong, si anak manis itu, benar-benar berani mendekati Nona Qian, duduk di depan. Kakak, anak ini sangat licik. Dia selalu dapat informasi orang dalam. Dia mungkin dapat info tanah lagi kali ini. Kita harus bersaing dengannya untuk itu. Untuk memenangkan sebidang tanah ini, Nona Qian dan keluarga Qian akan melihat kita dengan pandangan baru. Lelang ketiga kota Haicheng. Resmi dimulai. Ini adalah barang lelang pertama kami. Sebidang tanah di pinggir kota timur. Harga awal, 500.000. Sebidang tanah ini, luas areanya dan murah harganya. Tapi fasilitas di sekitarnya tidak terlalu bagus. Paling-paling, harganya 800.000. 700.000. 800.000. 1 juta. 1,5 juta. Tanah ini, dia benar-benar menawar 1,5 juta. 1,5 juta, 1 kali. 1,5 juta, 2 kali. 2 juta? Tanah macam apa yang bernilai 2 juta? 2.100.000. 2.200.000. 2.300.000. 2.400.000. 3 juta. Kalau kita tawar lagi, keluarga Wang bangkrut. Kakak, apakah keluarga Wang kita bisa makmur? Tergantung pada satu pertaruhan ini. Baiklah, aku percaya sekali ini saja. 3.100.000. Terlalu mahal. Kami tidak menginginkannya lagi. Apa kau tidak menginginkannya lagi? The film Saya was hanya menawar translated untuk bersenang-senang. and narrated Tanah ini by M tidak ada Media. harganya kok. Ini adalah seluruh kekayaan keluarga Wang kita. 3.100.000 1 kali. 3.100.000 2 kali. 3.100.000 3 kali. Terjual.
Selamat kepada Tuan 12 atas perolehan lot nomor 1. Selamat, Bos Lin. Berhasil dengan harga 2 juta. Menawar untuk bangunan yang diinginkan. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Bioskop Hongxi. Aku sudah memikirkan kondisi itu. Temani aku menonton film. Anda yakin ingin menonton ini? Baru saja dirilis. Bukankah itu sangat populer di luar negeri? Ini adalah tragedi. Saya rasa tidak perlu menontonnya. Bos Lin benar-benar kejam. Menolakku hanya karena itu tragedi. Jika memang ditakdirkan menjadi tragedi, lalu mengapa repot-repot memulai? Sudahlah. Jika kau tidak menemaniku, banyak orang yang mau. Ulang tahun saya sebentar lagi. Sepertinya ibu saya masih dalam bahaya. Kakak, cepat bawa kakak ipar saya ke rumah sakit. Xiaotong, kakak iparmu pergi. Apa? Silakan duduk dulu, silakan duduk dulu. Xiaoqin, Bos Qian, Lintang, di mana kau menyembunyikan putriku? Apa? Xiao Qing juga sudah pergi. Dia tidak bersama saya. Dia kemana lagi selain ke sini padamu? Xiao Qing tidak ada di sini bersama saya. Jika saya mendapatkan berita tentang dia, saya akan segera memberitahu Anda. Aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Nona Qian juga sudah pergi. Pasti bajingan itu Wang Sangan. Dia tidak bisa menipu kita kemarin. Dia datang balas dendam pada saya hari ini. Aku akan mencarinya. Hei, Wang Sangan. Bajingan kau. Wang Xiangang, kau bajingan. Selain menipu dan berbohong, kau cuma menculik wanita dan nona-nona. Kau pikir dirimu itu nona muda. Kau telah mempermalukanku berulang kali. Dan kau bersekongkol dengan Lintong untuk membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Itu karena kau bodoh dan serakah. Kau tak pantas bawakan sepatu Lintang? Aku sudah memberitahu ayahmu dan Lintong untuk membawa 5 juta untuk menebusmu. Kalau tidak, tunggu ambil jenazahnya. Wang Sengang. Lin Jiangwo. Aku akan mengambil nyawamu. Kakak, Anda baik-baik saja. Cepat selamatkan Nona Qian dan iparmu. Cepat, Lin Jiangwo. Kau berani menyergapku. Kakak, cepat bawa kakak ipar ke rumah sakit. Xiao Mei. Kamu baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Maafkan saya. Jika kita mati bersama. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoton. Kakak, Kakak. Aku. Bicara. Kakak mendengarkan. Maafkan saya. Saya berbohong kepada kalian semua. Sebenarnya, saya berasal dari 18 tahun di masa depan. Xiaoton, jangan bicara lagi. Kakak akan membawamu ke rumah sakit. Ayah. Tidak. Xiaoton. Xiaotong, kau harus bertahan. Xiaotong.